TC Timnas memukau. Dua pemain baru pilihan John Hertman jadi sorotan. Rival makin diwaspadai. Atmosfer sepak bola Asia Tenggara kembali memanas menjelang bergulirnya Piala AFF 2026. Sorotan kini mengarah penuh kepada timnas Indonesia yang sedang menjalani pemusatan latihan atau TC dengan intensitas tinggi. Di bawah arahan pelatih kepala John Hertman, skuad Garuda terlihat menjalani persiapan yang jauh lebih serius, disiplin, dan terstruktur. Namun yang membuat suasana semakin panas bukan hanya soal kualitas latihan. Ada rumor besar yang kini mengguncang publik sepak bola nasional. Dua pemain baru disebut-sebut akan segera menjadi bagian penting dari proyek besar Timnas Indonesia. Kehadiran mereka langsung memantik diskusi luas di kalangan supporter, pengamat, hingga media asing. Banyak yang percaya, tambahan dua amunisi baru ini bisa mengubah peta persaingan Asia Tenggara secara drastis. Rival-rival tradisional Indonesia pun mulai waspada, terutama Vietnam. Negara yang selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan terbesar di Asia Tenggara itu kini mulai memantau serius perkembangan skuad Garuda. Alasannya sederhana, Indonesia terlihat semakin matang, semakin tajam, dan semakin sulit diprediksi. Semua ini tidak lepas dari sentuhan pelatih anyar, John Hertman. Pelatih yang dikenal memiliki pendekatan taktik modern ini datang dengan misi besar. Ia bukan hanya ingin membangun tim yang atraktif secara permainan, tetapi juga tim yang punya mental juara. Sejak awal masa kepemimpinannya, Hertman menekankan pentingnya intensitas tinggi dalam latihan, disiplin taktik, serta fleksibilitas permainan. Ia ingin timnas Indonesia mampu bermain dalam berbagai skenario, bisa dominan saat menyerang, bisa agresif dalam pressing, dan bisa sangat disiplin ketika bertahan. Hasilnya mulai terlihat di TC. Banyak laporan menyebutkan bahwa sesi latihan timnas Indonesia berlangsung dengan tempo tinggi dan penuh kompetisi. Setiap pemain dituntut tampil maksimal demi mendapatkan tempat di skuad utama. Tidak ada ruang untuk bermain setengah hati. Semua pemain harus menunjukkan kualitas terbaiknya. Di tengah progres TC yang memukau ini, muncul kabar besar mengenai potensi bergabungnya dua pemain baru yang dianggap bisa memberikan dimensi berbeda bagi lini serang Indonesia. Dua nama itu adalah Mitchell Bakker dan Luke Vickery. Keduanya disebut sebagai penyerang muda berbakat yang sedang dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Kabar ini langsung menjadi bahan pembicaraan panas. Pasalnya, lini depan selama ini menjadi salah satu sektor yang terus mendapat perhatian serius. Indonesia memang memiliki sejumlah pemain menyerang berkualitas, tetapi kedalaman skuad masih menjadi tantangan besar, terutama ketika menghadapi jadwal padat dan turnamen panjang. Masuknya Bakker dan Vickery bisa menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut. Kedua pemain ini dinilai memiliki karakteristik yang berbeda namun saling melengkapi. Mitchell Bakker dikenal sebagai striker yang kuat secara fisik. Ia mampu menahan bola dengan baik, unggul dalam duel udara, dan efektif sebagai target man di kotak penalti. Sementara Luke Vickery memiliki gaya bermain yang lebih dinamis. Ia cepat, agresif, dan sangat aktif membuka ruang. Kombinasi dua karakter ini bisa menjadi senjata berbahaya bagi timnas Indonesia. Bayangkan sebuah lini depan yang memiliki keseimbangan antara kekuatan fisik dan kecepatan eksplosif. Situasi seperti ini jelas membuat lawan sulit mengantisipasi pola serangan Indonesia. Inilah yang mulai membuat rival ketar-ketir. Bukan hanya soal kualitas individu, tetapi soal opsi taktik yang semakin beragam. John Hertman dikenal sebagai pelatih yang sangat cerdas dalam membaca pertandingan. Ia piawai memanfaatkan lebar lapangan, transisi cepat, dan eksploitasi ruang kosong. Dengan tambahan pemain baru di lini depan, fleksibilitas taktik timnas Indonesia akan meningkat drastis.
Indonesia tidak lagi bergantung pada satu pola serangan saja. Garuda bisa bermain lewat kombinasi umpan pendek, bisa mengandalkan serangan balik cepat, atau bahkan menggunakan crossing dan duel udara sebagai senjata utama. Variasi inilah yang membuat Indonesia semakin sulit dibaca. Media-media asing pun mulai menyoroti perkembangan ini. Vietnam menjadi salah satu negara yang paling memperhatikan. Bukan tanpa alasan. Indonesia dan Vietnam berada di grup A Piala AFF 2026 bersama Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Artinya, duel klasik Indonesia kontra Vietnam kembali akan tersaji. Laga ini hampir pasti menjadi pertandingan paling panas di fase grup. Bagi Vietnam, Indonesia saat ini bukan lagi tim yang bisa dianggap remeh. Kekuatan Garuda berkembang sangat cepat. Dari segi kualitas pemain, kedalaman skuad, hingga pendekatan taktik. Semua mengalami peningkatan. Jika Baker dan Fikri benar-benar resmi bergabung, maka ancaman Indonesia akan semakin nyata. Vietnam tentu harus memikirkan ulang strategi mereka. Mereka tak hanya harus mengantisipasi serangan dari sayap, tetapi juga ancaman dari tengah yang semakin tajam. Satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Inilah alasan mengapa banyak pihak mulai memasukkan Indonesia sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala AFF 2026. Target besar pun mulai digaungkan. John Hartman sendiri disebut tidak menutup ambisi besar tersebut. Ia memahami ekspektasi publik Indonesia yang sangat tinggi. Trofi kini menjadi target utama. Bukan lagi sekadar tampil kompetitif. Indonesia ingin menang. Indonesia ingin menjadi juara. Mentalitas seperti inilah yang sedang dibangun Hartman di dalam skuad. Ia ingin para pemain percaya bahwa mereka punya kualitas untuk bersaing dengan siapapun. Tidak boleh ada rasa inferior. Tidak boleh ada keraguan. Setiap pemain harus masuk ke lapangan dengan keyakinan penuh bahwa mereka mampu mengalahkan lawan. Program TC yang intens saat ini adalah fondasi utama dari proses tersebut. Setiap sesi latihan dirancang untuk meningkatkan kualitas tim secara menyeluruh. Mulai dari aspek fisik, taktik, sampai kesiapan mental. Semua digarap secara serius. Hal ini menciptakan atmosfer kompetitif yang sangat sehat. Para pemain berlomba menunjukkan performa terbaik. Karena semua tahu, tempat di skuad utama harus diperjuangkan. Tidak ada jaminan. Semua harus dibuktikan di lapangan. Kini publik hanya tinggal menunggu bagaimana perkembangan berikutnya. Akankah Mitchell Baker dan Luke Fikri benar-benar menjadi bagian dari skuad final timnas Indonesia? Akankah keduanya langsung meledak dan menjadi senjata rahasia baru bagi John Hartman? Ataukah masih ada kejutan lain yang sedang disiapkan? Semua kemungkinan masih terbuka. Namun satu hal sudah sangat jelas. Timnas Indonesia saat ini sedang bergerak menuju level yang lebih tinggi. Persiapan yang matang. Skuad yang semakin dalam. Pelatih dengan visi besar. Dan ambisi untuk menjadi yang terbaik. Semua elemen itu kini mulai menyatu. Piala AFF 2026 memang belum dimulai. Peluit pertama belum dibunyikan. Tetapi perang psikologis sudah berjalan. Dan untuk saat ini, Indonesia berhasil mengirim pesan kuat kepada seluruh rival di Asia Tenggara. Garuda datang dengan kekuatan baru. Garuda datang dengan mental juara. Dan Garuda datang bukan sekadar untuk bersaing. Garuda datang untuk merebut trofi.